Saya sering mendapati temuan RKT dan RKAS sekolah dampingan saya tidak sesuai dengan profil dan karakteristik satuan pendidikannya. Temuan ini membuat saya bertanya-tanya, apa yang salah dari pelaksanaan pendampingan perencanaan program sekolah yang sudah saya lakukan? Nah, saya biasanya melakukan analisis untuk melihat akar masalahnya. Saya pikir, wah, ini saatnya saya harus menganalisis praktik pendampingan yang sudah dilakukan. Dengan begini, saya jadi tahu apa saja faktor-faktor yang memengaruhi praktik saya selama ini, terutama saat pendampingan kepada kepala sekolah dalam membuat perencanaan program sekolahnya. Dalam melakukan analisis, pertama kali biasanya saya melakukannya sendiri dulu dengan membandingkan temuan yang saya dapatkan antara RKT dengan rekomendasi prioritas rapot pendidikan sekolah dampingan. Saya pernah menemukan dokumen RKT dan RKAS yang tidak sinkron dengan rapot pendidikan sekolah dampingan. Program dengan anggarannya pun tidak sesuai. Padahal saya sudah melakukan pendampingan dengan metode coaching kepada kepala sekolah. Tapi hasilnya, rata-rata program RKT yang tersusun masih sama atau mirip dengan RKT tahun lalu. Berarti, rekomendasi yang ada di rapor pendidikan banyak yang tidak digunakan. Dengan melakukan analisis perbandingan dokumen RKT dan RKAS dengan rapot pendidikan, saya akhirnya menyadari satu faktor, yaitu kurang tepatnya pemetaan komitmen perubahan kepala sekolah yang dilakukan di awal. Ternyata ada kepala sekolah di Penyemai Perubahan yang strategi pendampingannya menggunakan metode coaching. Pantesan pas coaching terkesan kurang natural dan tidak lancar. Mereka kan rata-rata adalah kepala sekolah yang belum punya banyak pengalaman. Akhirnya, untuk melanjutkan proses analisis faktor yang mempengaruhi praktek pendampingan, saya menghubungi kepala sekolah tersebut untuk berdiskusi dan meminta umpan balik terkait pelaksanaan pendampingan dalam perencanaan program. Umpan balik yang saya dapatkan merupakan data untuk dianalisis. Sampai sini, proses analisis saya berlanjut. Semua data dari proses sebelumnya saya kumpulkan untuk dianalisis menggunakan model SWOT. Saya mengisi tiap kotaknya sesuai dengan data dan pengalaman yang saya dapatkan. Dengan menggunakan SWOT, saya jadi tahu apa kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan yang ada. Akhirnya, saya menyadari bahwa beberapa faktor utama mempengaruhi pelaksanaan pendampingan perencanaan program satuan pendidikan yang saya lakukan. Faktor-faktor tersebut meliputi kapasitas
atau keterampilan dan pengetahuan kepala sekolah, komitmen dan motivasi perubahan kepala sekolah, strategi dan metode pendampingan yang saya lakukan, serta keterampilan komunikasi dan interaksi dari saya sendiri selaku pendamping. Manfaat dari menganalisis praktek pendampingan di perencanaan program cukup banyak. Dengan menganalisis, pemetaan tindak lanjut pendampingan rasanya lebih terarah. Saya jadi lebih reflektif, terutama terkait perbaikan strategi dan metode pendampingan yang sesuai dengan karakteristik kepala sekolah. Terakhir, saya mengetahui hal yang perlu diperbaiki, yaitu cara berkomunikasi.